channel. Oke, kali ini aku bukan mau bikin video tentang review produk kecantikan ataupun skincare, tapi di sini aku mau bikin konten yang lain. Dan pasti juga kalian udah tahu ya mau bikin apa. Di video kali ini aku mau ngasih lihat ke kalian proses aku bikin baju yang aku pakai di hari ulang tahun aku, dan itu sekitar bulan Januari. Nah, sebenarnya ini tuh bukan video tutorial atau aku ngasih tahu langkah-langkah secara detailnya gitu, tapi aku cuma mau ngasih lihat proses aku bikin baju yang aku pakai di ulang tahun aku itu. Nah, bajunya tuh kayak gini. Ya, kalian bisa lihat di Instagram aku kalau mau lebih jelasnya. Nah, di video kali ini aku mau ngasih tahu dari awal aku mulai bikin desain, kemudian bikin pola, kemudian motong bahan ya sampai menjahit terus sampai finishing. Tapi ya secara garis besarnya aja gitu. Nah, langkah yang pertama, karena di sini aku bukan bikin baju koleksi gitu ya, aku cuma bikin baju buat sehari-hari gitu. Jadi aku langsung ke tahap desain. Kalau misalnya kalian bikin baju koleksi ya, atau misalnya bikin baju dengan tema tertentu, langkah yang pertama yang harus kalian lakukan itu adalah membuat mood board. Nah, mood board itu kayak apa ya, sekumpulan inspirasi ide-ide gitu dijadiin satu, kemudian desain yang kalian buat itu harus terpacu atau berpatokan sama si mood boardnya kamu itu. Jadi nggak boleh keluar dari mood board yang udah kamu buat gitu. Itu kalau misalnya kalian bikin baju koleksi atau baju dengan tema-tema tertentu gitu. Nah, langsung aja di sini aku mau ngasih tahu kalian desain baju yang udah aku buat kemarin. Desainnya kurang lebih kayak gini. Nah, di sini aku mau ngasih tahu kalian detail-detailnya kayak gimana. Di sini udah terlihat ya kalau ini tuh aku bikinnya dress atau baju yang apa sih, langsungan gitu. Nah, untuk bahan utamanya aku pakai bahan wool-piece, panjangnya 3 meter, dan di sini aku desainnya itu bikin outer. Jadi outernya itu pakai kain lace yang aku punya dari sisa aku praktik waktu aku masih kuliah. Ya, aku masih kuliah sih sebenarnya sekarang. Terus di sini outernya aku pakai si kain lace itu. Terus bahan utamanya aku pakai wool-piece. Nah, di sini di bagian bawahnya itu aku bikin ruffle gitu, karena kayaknya kan lagi musim banget gitu ya, dress yang desainnya tuh beruffle, ada yang beruffle tingkat, misalnya 3 tingkat, atau beruffle 1 ya di bagian bawahnya. Jadinya aku bikin baju atau dress yang modelnya seperti itu. Lalu untuk roknya ini aku bikin sebenarnya tuh aku pengen bikin dressnya itu rok lingkar penuh. Jadi kayak biar lebih anggun gitu lah, lebih enak dipakai gitu kan. Cuman kalau misalnya aku bikin rok lingkar penuh tuh kayaknya kurang, kayak buat roknya aja tuh paling nggak 3 meter sendiri gitu. Sementara aku 3 meter itu buat bikin dress dari atasan, lengan, sama rok gitu. Akhirnya aku bikinnya rok setengah lingkar, dan alhamdulillahnya itu cukup. Akhirnya ya udah aku bikinnya rok setengah lingkar. Nah, terus di bagian outernya sama di bagian lengan bahan dressnya aku tuh pakainya lengan balon, karena kan kayaknya lagi in banget gitu ya baju yang modelnya itu lengan balon. Banyak influencer yang endorsementnya tuh baju-baju lengan balon, terus kayak brand-brand lokal juga pada bikin produknya itu dengan lengan balon gitu. Kayaknya aku lagi sering banget sih lihat baju dengan lengan balon gitu. Akhirnya aku pengen bikin juga baju yang lengan balon gitu. Lalu sebenarnya desain yang aku bikin ini sama yang jadinya kayak gini, itu ada perubahan di bagian depannya ini. Kalau di desainnya itu kan aku pakai tali, tapi talinya tuh kan di outer. Akhirnya aku ubah talinya di bagian dressnya aku yang bahan utama itu. Sementara untuk yang outernya itu aku nggak kasih tali, jadi cuman dibiarin kayak gini aja. Buat kalian yang masih pemula atau kalian yang masih belajar menjahit, sebenarnya gaun yang aku bikin itu termasuk gaun yang gampang, karena aku modelnya juga lulusan aja, jadi nggak ada detail-detail yang sulit gitu. Karena secara pribadi aku juga masih belajar menjahit ya, belum ahli banget gitu di bidang menjahit, dan teman-teman aku di kuliah juga pada tahu kemampuan menjahit aku kayak gimana. Jadi kayak ya buat kalian yang masih belajar, ini tuh termasuk kategori bikin gaun yang gampang. Nah, untuk selengkapnya kalian bisa lihat langkah-langkah atau proses secara umumnya, secara garis besarnya di video berikut ini. Di sini aku bikin desain manual menggunakan pensil.
lalu kita warnai menggunakan pensil warna. Setelah itu kita buat detail-detailnya dan kita berjelas menggunakan ballpoint atau drawing pen. Setelah itu kita kasih keterangan kayak keterangan lengan balon, kemudian ada keterangan outer, keterangan ruffle dan lain-lain yang kita butuhkan. Selanjutnya di sini aku udah punya ukuran badan sendiri, jadi kita langsung skip pengambilan ukuran dan lanjut ke pembuatan pola. Menggunakan kertas pola, kita buat semua pola yang ada di desain yang udah kita buat. Selanjutnya kita siapin bahannya. Kita gelar kain utamanya dan kita letakkan pola yang udah kita potong di atas kain dan kita beri tanda kampuh. Untuk selanjutnya kita potong sesuai dengan kampuhnya. Kita potong semuanya dari mulai pola badan depan, pola badan belakang, pola lengan, dan pola rok yang sudah kita buat. Selanjutnya kita merader supaya kita bisa mengetahui tanda untuk kain bagian buruknya. Setelah selesai, kita mulai menjahit. Nah, kita ambil dulu benangnya sesuai dengan warna bahan. Di sini aku ambil warna peach sesuai dengan warnanya. Lalu setelah itu kita ambil spool dan scotchy. Oke, kita udah ambil satu. Nah, kita pasang dulu benangnya di spool yang udah kita ambil tadi. Pasang sesuai dengan alur dari mesin jahitnya itu ya. Oke, kita mulai. Kita buka tutup mesinnya, yang di bagian scotchy kita ambil scotchy-nya. Oh, jarumnya nyangkut, kita ambil dulu. Setelah itu kita pasang spoolnya dan kita pasang scotchy-nya. Kalau udah selesai, kita ambil bahannya di bagian pola badan depan. Kita mulai menjahit di bagian kupnat. Semua kupnat yang ada di bagian badan depan dan badan belakang kita jahit terlebih dahulu. Kita mulai menjahit. Berhubung di sini aku nggak punya mesin obras, jadi aku akalin. Untuk bagian sisi-sisinya kita jahit menggunakan stick balik. Dengan cara bagian buruk bertemu dengan bagian buruk, lalu kita satukan dan kita mulai menjahitnya. Kita jahit kurang lebih sekitar setengah senti. Selanjutnya setelah selesai kita bisa potong kainnya supaya lebih mepet atau lebih kecil bagian kampuhnya. Setelah itu kita balik sehingga bagian dan kita jahit. Jangan lupa kita kasih jarum pentul ya supaya kainnya itu tidak geser-geser gitu. Hasilnya kurang lebih seperti ini setelah kita gabungkan untuk bagian badan dan bagian lengan. Selanjutnya kita akan membuat ruffle untuk bagian bawah roknya dengan menggunakan mesin portable. Ini akan membuat ruffle otomatis. Nah, ini dia hasilnya. Setelah selesai kita coba dulu menggunakan jarum pentul di bagian rok bawahnya, kurang lebihnya seperti itu ya. Nah, ini dia penampakannya setelah kita sambungkan ruffle-nya. Untuk sisa kainnya jangan kita buang dulu, kita bisa manfaatin untuk membuat masker ya. Nah, kita pilih dulu sisa kain yang kira-kira cukup untuk membuat masker. Di sini aku bikin masker 3 lapis. Sama seperti kita bikin baju, kita taruh pola maskernya di atas kain, lalu jangan lupa kita kasih kampuh. Kita skip dulu langkah membuat masker. Kalian bisa lihat di video aku yang lain, di situ ada langkah-langkah membuat masker. Lanjut, kita di sini akan membuat outernya. Sama seperti kita membuat baju sebelumnya, kita letakkan pola yang sudah kita buat di atas kain dan jangan lupa diberi kampuh, lalu kita potong sesuai dengan kampuh yang udah kita buat. Lanjut kita menjahit. Kita jahit sama seperti baju yang sebelumnya, dimulai dari kupnat. Setelah itu kita menyambung bagian sisi-sisinya.
Di sini aku mau ngasih lihat cara membuat lengan balon dengan penyelesaian karet. Nah, pertama kita jahit dulu untuk bagian karetnya kurang lebih 1,5 cm. Kita jahit keliling. Setelah selesai, jangan sampai penuh. Kita sisakan sedikit untuk lubang masuknya karet. Setelah itu kita masukkan karet elastisnya dengan bantuan peniti ya, supaya lebih mudah. Oke, kita masukkan sampai karet elastisnya itu secara utuh masuk di bagian lengannya. Setelah selesai memasukkan karet elastis, kemudian kita keluarkan dan kita sambungkan terlebih dahulu di bagian peniti, kemudian kita geser-geser di bagian karet atau mengkerutnya itu supaya lebih merata. Nah, untuk penyelesaian akhirnya di sini aku ikat saja dengan kencang gitu ya. Kita ikat kencang 2 kali, kita ikat sampul mati gitu supaya dia nggak lepas-lepas. Setelah selesai kita masukkan, kita potong dulu supaya sisanya tidak terlalu panjang. Dan ini dia hasilnya. Kalian bisa ngelepas outernya dan kalian juga bisa pakai outernya sesuai dengan selera dan kepentingan acara kalian. Nah, itu dia video tentang proses pembuatan dress yang aku pakai di hari ulang tahun aku. Nah, kalian bisa banget komen di bawah kira-kira aku mau bikin video apa lagi sesuai dengan request kalian. Jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe ke channel YouTube aku karena subscribe itu gratis. Terima kasih semuanya sudah menonton video ini. Thank you for watching dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.